makin sering makin encer. Sekitar apapun konsepnya, kalau nggak sering baca soal lama, kemudian kita ketemu dengan soal itu wangi, gitu ya. Bukan aneh, encer gitu ya kalau bahasa ini. Sorry ya, betul saja. Oh ngerti ya. Ada translate ya. Semuanya campur. Nah, bau, visual, terlibat ketika itu anak terlibat. Sampai pun kadang-kadang anak itu saking dia kusuk dia tulisannya dipindah di halaman, pakai panah itu buku ada. Diikuti kan? Tapi itu lebih mudah dia. Saya bicara berdasarkan data, berdasarkan penelitian. Jadi sekali lagi jangan asik dengan PPT ya, walaupun itu kalau kepala sekolah saya supervisi kan senangnya pakai PPT. Anda harus jelasin bahwa yang namanya visual itu tidak perlu PPT apapun. Kemudian ingat di presentasi itu akan melahirkan 3 tipe pembelajaran. Auditory bahwa anak itu senang dengar ini, visual, kemudian ada anaknya kinestetik. Kinestetik itu apa? Yang warna kiri nggak bisa diem. Ade tenang tangannya, kakinya goyang. Kalau ada ikat kakinya, ikat tangannya, itu dia nggak bisa belajar. Nah, untuk anak-anak seperti itu, maka guru kalau duduk kayak saya begini nggak bisa. Dia bikin gurunya ada sesuatu dia tampilkan. Itu dari tipe belajar. Nanti tipe belajar yang itu guru harus memberikan yang namanya asesmen awal yang dulu disebut dengan asesmen diagnostik. Dan orang Puskur nggak mau lagi menggunakan istilah diagnostik. Kenapa? Karena itu ada hubungan dengan kesehatan. Sehingga ada beberapa sekolah melibatkan orang kesehatan. Ada 2. Non-connected itu akan mendapatkan tadi belajar. Itu biasanya dilakukan oleh teman-teman kita BK. Tapi guru mapel juga kalau Anda berkaitan dengan kesiapan anak, layak nulisnya. Kalau dia belajar terus, dia harus cepat gitu. Anda harus dicek anak ini sudah paham terus, apakah perasaan konsepnya dia sudah dapat. Nah, Anda harus itu semacam dulu pretest. Jadi kita ingin cek dia sudah paham mana. Ternyata di SMP di Santiago kemarin bukan matematikanya yang bermasalah. Anaknya tak bisa kali-kalian. Kalau itu bukan matematikanya yang salah tahu. Jadi harus dilakukan dari kampus namanya matrikulasi. Harus diinginkan dulu. Nah, munculnya diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi itu ada yang berkaitan dengan konten, ada berkaitan dengan proses, ada berkaitan dengan produk. Contoh, untuk anak-anak yang memang mengikuti, dia bisa menyampaikan apa yang Anda minta itu dia secara lisan, secara audio. Tapi untuk anak-anak yang visual, dia bisa mengambil itu pakai PPT, ada sesuatu dia tampilkan. Untuk anak yang estetik, dia bisa mengambil itu dalam bentuk film, susun drama, itu tidak jadi masalah. Tapi sama mengoperasikan misalnya apa itu pesanan dia 3 bulan terserah dia gitu. Jadi memungkinkan, makanya anak jangan dipaksa. Jadi kalau freedom itu udah mulai di sana, artinya sebenarnya dengan pola ini kalau benar-benar dilaksanakan, guru tidak punya beban. Kalau anak ini memang belum paham bagus, saya ngajarin apa? Kali-kali tidak apa? Ya udah urusan dia. Makanya bisa nilai 90, tapi di operasi di rumah tidak dasar. Iya. Cuma sayangnya pesan dari kurikulum yang sudah merdeka ini tidak tersampaikan. Anda tidak bisa baca
pas datang yang ditanya itu ditagi mana guru belajarnya. Diferensi pembelajaran. Karena memang mereka belum dapat pelatihan. Kami itu kemarin mengumpulkan kasih permainan. Akhirnya apa yang terjadi? Kasih permainan itu minta pelatihan tentang umur. Karena belum bangun gitu loh ya. Jadi masih belum bangun. Makanya Anda harus itu tenang-tenang aja. Yang penting Anda kalian dari PPDB-nya dulu di mana? PPDB itu ada seluruh nilai. Dan nilainya pakai apa? Pakai PPD. Atau multiple respon, kalau ini kan tidak guru. Itu paling gampang kan? Iya. Makanya itu. Ada bayangkan anak-anak saya dari salah satu kampus disuruh memberi mata kuliah statistik lanjutan. Tapi prodinya bukan prodi matematika, di prodi bahasa. Pak Direktur bilang, bagaimana ini? Gimana mau statistik lanjutan, statistik dasar aja masih belum mudeng Mas. Apa masih stresnya jalan? Aku kan stres, baik gimana caranya? Aku beri dong, pakai diferensiasi. Memang secara konten mereka memang sampai di sana. Terpaksa saya ajarin ya dasar-dasarnya. Nanti keluar nilainya. Nilai, tapi kalau mereka baca keterangannya itu bukan nilai statistik lanjutan, itu nilai statistik dasar. Tuh. Itu sebenarnya di kurikulum merdeka gitu loh. Nah, ini kenapa harus ada fase yang fase? Kenapa disebutnya bukan kelas kan fase? Fase ini yang bermasalah sebenarnya dia harus seimbang dengan kelas ini. Maksudnya anak itu belajar di setiap fase itu minimal dia 2 tahun untuk mengikuti, berarti jenjangnya lebih panjang kok. Kecuali fase tiduan menjadi masalah itu. Kalau sebenarnya kalau Anda bisa ke sebelah itu, tapi yakin nggak kena situ sekolahnya lebih asma. Nah itu masalahnya. Sebenarnya Anda bisa loh background ke sana. Jadi tapi Anda harus kumpul guru kelas 9-nya. Jadi guru kelas 9 kelas 10 kumpul. Begitu juga untuk fase F itu guru yang ada di kelas 11 dan 12 harus kumpul. Nah sekarang di fase E kan hanya 1 tahun tuh. Nah kita lihat nanti sampai mana. Makanya sebelum mau ngasih materi, Anda sebutkan tadi asesmen awalnya semacam BTS itu. Lihat anak kita sampai mana. Nanti akan berkotak-kotak anak ini. Ada yang memang belum berdasar, ada yang memang sudah tidak lanjut. Nanti di prosesnya sebenarnya berbeda sebenarnya. Di soal-soalnya, makanya soalnya kalau ibaratnya, kalau kita buat misalnya soalnya ada 30 soal atau 15 soal, 5 soal awal itu dengan dasar. Kalau 5 soal berikutnya itu sudah kalau anak itu bisa kelompok A, kelompok B, soalnya kita buat 15 itu. Nah kalau dia sampai B berarti dia sudah masuk answer nih. Kalau dia sudah bisa sampai C-nya, berarti dia sudah ngerti gitu loh. Nah seperti itu. Jadi anak itu tidak tersisa kemampuan dia sampai di sana. Yakin saya yakinnya. Yang sama ini nilai Anda itu nilai beneran, banyak nilai Anda agung itu istilahnya kan. Karena memang kalau Anda benar nilai itu secara kognitifnya kemungkinan 50% anak itu berpikir. Kalau anak dengan dia 50% itu statementnya berubah, gurunya yang harus berpikir. Berarti Anda tidak sesuai dengan usaha gitu. Jadi tidak fair itu tidak. Makanya saya hubungan dengan diferensiasi. Anda lakukan tes awal tadi, ini anak yang sudah punya dasar, ini jalannya ini ada soalnya ini sudah banyak. Kalau ini masih rumus konsep.
soalnya seperti apa di dalam penilaiannya? Ingat, sisi penilaian sekarang hanya ada dua, formatif dan sumatif kan? Kalau formatif sedang berlangsung, refleksi buat guru untuk perbaikan pembelajaran, tidak berimplikasi nilai. Kalau sumatif itu akhir pembelajaran. Kalau ingin mau merekamnya, sumatif ini dengan sumatif itu, maka Anda tidak tahu yang namanya pada akhir semester atau akhir tahun karena tidak dirata-ratakan. Jadi tidak pakai sistem rata-rata. Kalau dulu kan kali satu, kali dua, kali tiga, dirata-ratakan juga. Tapi satu jadi satu aja. Kalau ada masalah itu bukan di sini. Namanya naik ikut penyumbang ke ketidakurusan dia tidak fair. Enggak fair itu. Nah sekarang itu sudah dibuat begitu. Kita masih polanya merdeka, tapi polanya sekolah yang dulu. Jadi karena polanya kopilas, jadi kopilas nanti. Makanya nanti kalau jadi aja, Apa cepat nilainya dong? Saya tes ulang. Saya lihat tapi kalau dia begini nih, saya bilang, paduannya bisa sampai bulan, maka sampai harus pakai nasabnya lan. Kalau sudah lulus terserah. Kan itu sama. Ikuti jangan tertekan karena perlu tanda tangannya. Ya, kalau kita harus fleksibel, mau aja gitu. Pokoknya ada beberapa orang yang nggak boleh ada lawan, orang tua, orang yang guru. Ada lawan, gimana? Makanya harus itu. Dalam hidup itu harus seperti itu. Ada sih ngomongnya salahnya menyenangi hati orang itu. Tadi senang diikutin. Pokoknya ini dipuji aja gitu ya. Oh bukan Pak. Ada beberapa yang paling mantap sedunia. Nggak ada yang menghadap jeleknya gitu ya. Tapi dia ngomong gitu ya. Dia senang melahirkan juga. Ini bagus gitu. Nggak apa-apa. Ya usah kan yang tahu gimana itu. Udah dikasih merdeka kok ini tidak salah. Dan kata, nah ini ya, menghasilkan dirinya. Ini belajar, sudah tahu. Nah warna ini bukan habis juga. Ya, bukan penyakit juga. Jadi apa yang harus dilakukan kita tadi? Jadi kalau ada supervisi nggak? Kalau supervisi biasanya harus ada media kan? Nanti bukan PPT kan? Tentu saja PKP kan? Nah, jelasin pada kita begitu. Tidak bisa dengan apapun di dalam PPT. Makanya bersyukurlah kalau dia paham itu loh. Karena kenapa? PPT Anda itu dengan berlulus pakai PPT itu ke anak itu nempel tahu. Dia nggak ada istrinya, punya istri begini. Saya ingin mendidik itu karena tulisan saya jelek. Kalau saya tidak berubah rasa, waduh, pernah kalau saya harus menulis Pak, maaf saya bacanya apa? Guru kamu saya juga baca bisa baca di apa? Makanya kalau saya ngalamin, matiin gua nulis apa? Bukan kita begitu kan? Tulisan saya yang menjadi tiga tulisan yang bagus. Tulisan penting-penting semua. Tapi ada juga orang yang tulisannya bagus, ya ada yang kulitnya tulisannya bagus. Bisa jadi orang yang jadi gitu Pak. Jadi sekarang itu dia sudah diberikan untuk memberikan itu. Cuma saya
kemerdekaan itu disalahkan apapun. Kan saya pernah berusaha di satu universitas ada ceritanya, ada bintang yang melakukan kalau dia bisa melakukan 3 kompetensi, maka dia akan diberi sertifikat setara dengan manusia. 1 bisa berenang, 2 bisa terbang, 3 bisa mendarat. Dengar kata macam, namanya langsung datar. Kayak ini. Dengar terbang, selam juga. Iya, berenang, buaya. Wah, air 3 bulan. Anda bayangkan buaya terbang kayak apa? Begitu juga elang belajar berenang coba. 3 bulan diuji apa yang terjadi. Yang elang tadinya terbangnya begitu hebat, sekarang karena kebanyakan air paru-parunya. Begitu juga yang namanya buaya karena belajar terbang, loncat dari bukit kakinya itu dari benangnya terseok-seok gitu. Begitu juga yang namanya hampir sama dengan kita, anak harus jago banyak, harus jago bahasa Arabnya, harus jago bahasa Inggris. Sebenarnya potensinya adalah di Quran hadis. Akhirnya macam kita jelek, saya Inggris jelek, Quran hadis pun itu jelek judulnya. Makanya orang dari negara sana itu pintar. Nah, ini jagonya, udah putus di yang lain, itu aja sebagai pengetahuan dasar. Nah, kita itu sebenarnya sudah ingin mengarah ke sana, Mas Dadi itu. Karena nggak semua anak itu pintar semua, mereka tahu. Yang penting dia sudah bisa kaya, bisa ngitung, nggak dibohongin sama istrinya, itu bagus gitu. Mas Dio balik itu dibohong terus suaminya bohong. Kalau istri nggak pernah bohong, terbalik itu sering dibohongin sama suaminya. Jadi itu, nah ini sekarang polanya masih hubungan Mas Nadi. Kenapa? Kan saya bilang tadi, dari pola makannya aja kita itu sudah tidak cocok. Kita makannya itu makan nasi lauk ayam. Nasinya 2 piring, ayamnya 2 potong. Kadang-kadang 1 potong, kadang-kadang telur 1 dibagi buat berempat. Artinya yang banyak itu adalah energi buat otot karbohidrat. Tapi belajarnya itu kita lebih besar untuk otaknya. Di negara Indonesia ini kita sudah hitung itu 1 tahunnya antara kalau madrasah itu 1.400 JP per tahun, kalau Kemendikbud 1.200 JP per tahun. Kita kan peminatannya bahwa kita ambil saja. Nah, di negara maju mereka itu hanya sekitar 650 sampai 750 JP per tahun negara maju. Setengahnya kita. Tapi makan mereka adalah makan ayam lauk nasi. Ayamnya 1 piring, nasinya 3 sendok. Berarti memang protein otaknya itu ada. Nah kita terbalik, belajarnya banyak, tapi diberinya itu tenaga. Nggak nyambung kan? Abis itu mulai bapaknya kenapa itu lagi kolesterol, banyak makan daging. Mana ada makan daging ente? Makanya setiap sekali makan daging sama kilo kagak, sama kilo dibagi 2 tahun sempurna. Sepotong. Maka saya tidak percaya bahwa itu kolesterol, bukan. Itu kan sama ibunya aja. Jadi 75% penyakit itu adalah dari pikiran. Makanya itu kayak gitu. Ya, minta makan tidak boleh, tidak boleh. Itu buat dia jatuhan itu kesal. Apa ya? Ini kok boleh, tidak boleh akhirnya tinggal juga. Karena meninggal itu bukan karena kolesterol, karena waktunya sudah habis. Ingat itu. Jadi biasa-biasa aja benda itu gitu. Hubungannya dengan kita karena sama
dengan tadi. Jangan terlalu yo. Anda stres kalau tahu mana itu. Anda makanya Anda perlu harus mengawal perhitungan dasar kita pun tidak paham. Tadi Anda sekarang ada kalkulus sih. Sama nggak ada lagi. Integral sama mana? Turunannya aja. Diferensial. Oh, masih ada. Dan Anda jangan terlalu buku. Kami itu belajar sampai ini. Anda semua guru kalau pada saat turun TV itu ngomong apa? Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Ini gimana kok materi sedikit aja sudah 1.400 bapak ibu dia ngomong anak kasihan amat. Ini kita hanya ada pendidikan doang tahu. Belum lagi guru kimianya ngomong juga hal yang sama. Makanya dulu saya masih di sekolah itu 15 tahun saya di madrasah itu. Saya ingat kalau Anda kasih tugas proyek apapun itu harus saling koordinasi dengan guru lain. Jangan dalam minggu itu semua guru mengeluarkan proyek mati laporan nanti. Itu penting itu. Jadi Anda selesai kalau dari sekian banyak itu sudah ada yang bisa segala macam, ada juga jangan terlalu senang anak bisa itu bukan karena Anda nggak tahu memang dari rumah itu pinter. Betul nggak? Kalau kita anak kita sekarang ada di TV ada di mana betul dari mana kita itu dari apa kita. Memang anaknya berpintar bersononya. Iya, kan bisa gitu. Anak-anak dengan itu cek. Kalau dia sebenarnya bagus. Anda bersama klien, kalau anak itu dari nabi, dari bangsa itu baru. Saya bersama dia pernah itu, nggak ada apa-apanya. Bagus uang, uang, jadi bagus baru kita klien itu. Ini dari SD-nya, ranking 1 terus. Nah, ya udah bagus. Kita maksudnya apa? Kelimur doang. Udah punya anak kan? Nah ini kayak dulu waktu sekolahnya Anda paling tinggi itu kan berapa? Suami Anda ranking berapa? Jadi kalau Anda ranking 3, suami Anda ranking 5, anaknya dia ranking ke-5 atau ke-6, ke-3 bisa. Ini paling sebel saya. Istrinya ranking 20, suami ranking 30. Ini anaknya ranking 15. Anak orang. Anak orang 8 berapa itu juga ranking 3. Mamanya sendiri belum pernah dapat ini. Udah sih gitu loh, jangan terlalu gitu loh. Karena pasangan muda datang ke saya, Pak, saya ingin anak saya itu jadi rajin baca, senang baca. Saya langsung balik lagi. Pak, senang baca Pak. Terus gimana mau dia anak senang baca, mau disebut nggak senang baca? Terus saya kemarin tuh pas begini sama aku bilang, Pak Juanda, gimana caranya biar anak-anak itu tidak suka bermain HP? Bagus pertanyaan Anda. Saya balik lagi, Anda suka bermain HP atau tidak? Saya balik lagi. Anda boleh melakukan aturan itu kalau Anda sendiri nggak senang melakukan itu. Makanya satu di rumah. Anda harus punya aturan main kalau di rumah itu HP-nya. Makanya saya punya temen yang pokoknya jam sekian dia udah nggak bisa dihubungi. Udah. Jadi yang banyak merusak itu salah satu HP. Dan Anda jangan marah dengan anak Anda suka main HP kalau Anda sendiri pun dengan bapaknya suka main HP. Nggak bisa. Anak sekarang nggak bisa kayak anak dulu. Bisa ini kan anak sekarang bisa. Pokoknya apa nih? Karena apa? Informasi yang datangnya dari mata akan direspon oleh otak 2 kali lebih cepat dari informasi yang datang dari telinga. Itu kayak filosofi hidup bebek dengan anak bebek. Kalau ada orang nabrak anak bebek itu orang budel sedunia. Kenapa? Yang namanya bebek itu dia rapi, hidupnya nggak pernah putus. Beda dengan ayam. Ayam itu kemana-mana. Makanya ada ayam kampung segala macam itu. Ada ayam kota itu karena ayam itu bisa kemana-mana. Kalau bebek nggak ada. Ada bebek kampung nggak ada. Bebek ayam.
Nanti belok kayak gitu. Ya langsung bilang belok kiri, tapi dia emaknya kanan, ayo itu ke kanan. Itu bebek sama kita. Nah, usaha kita bagus tuh sana. Itu semua ke sana bebek. Tapi ibu-ibunya itu ngomong begitu, belum pernah dia anak bermain di perusahaan, main di sekolah di kantin, mana di kantin. Jadi yang penting Anda lakukan sekarang itu adalah teman-teman pertama, kalau bicara anak visual nanti itu saya punya tesnya nanti saya coba. Anda lihat itu Anda harus setting atau campuran atau ini nanti saya coba. Kemudian apapun kurikulumnya, Anda harus punya modal dasar satu. Anda harus pintar. Tidak ada lain. Karena belum pendidikan Anda harus paham matematika itu. Termasuk IT di dalam berkaitan dengan pendidikan. Nah, itu yang modalnya. Kurikulumnya menterjajah, merdeka, bertilas, tewas, bodoh. Pokoknya secara keilmuan Anda paham itu. Kenapa? Tidak ada panen bagus dari petani yang jelek. Kadang-kadang petaninya bagus, rajin, pohon bagus, masih gagal panen. Karena kalau dari luar, sama orang, sama tikus, keringan, itu di luar kita. Karena sudah bagus segala macam. Narkoba, teman-temannya kan gitu. Jadi awalnya gurunya dulu. Karena kalau saya materi ini, jadinya mau apa sih? KCP ini topiknya tentang apa? Topik ini dengan waktu segini, yang esensi yang mana? Kita akan kasih semua dasar-dasarnya saja. Makanya disebut materi esensial. Itu kurikulum dia. Karena ke atasnya itu berbeda sistem tesnya. Enggak zaman kita mau buku, mau kedokteran, tesnya sama. Zaman UMPTN, psikologi sama kan? Makanya semua buku itu banyak diisi sama anak-anak IPA, anak-anak A1. Kampret itu A3 itu kalau kesel itu orang sosial. Kenapa? Karena mereka kan tak mungkin duduk kedokteran. Kalau kita kan bisa juga hukum, juga ekonomi kan. Apapun kita bisa nih. Walaupun sekarang katanya bisa kan. Tapi kan peluangnya kecil. Kalau kita lebih ini. Dan itu terbukti. Saya waktu ke Australia itu dari 40 orang uangnya bisa keluar. Itu ada guru matematika, ada guru IPA, ada guru bahasa Inggris. Anda tahu yang banyak dipulangkan itu guru IPA atau guru bahasa Inggris? Bahasa Inggris yang banyak dipulangkan daripada guru matematika. Mereka tertarik bahasa Inggris. Pasti sana tidak terpakai ngomongnya. Masuk pakai orang matematika. Orang matematika tidak ada yang dipulangkan. Karena sudah dididik 3 bulan juga bisa juga. Itulah hebatnya kan sekolah kita. Gitu loh. Jadi pasti ada itu. Makanya caranya orang bank itu pasti cari teknik sipil, teknik kimia, pakai di bapak untuk jadi dadar pimpinannya. Kalau untuk akuntansi ya udah, kalau keuangannya pasti. Tapi untuk yang ngatur itu orang-orang IPA, kenapa? Struktur. Kadang-kadang gitu Pak. Anda dengar kalau pimpinan Anda orang sos. Kadang-kadang, tapi ada juga yang bagus. Dia ingin ngomong dari A ke B, itu dia bisa buka sampai jarak. Terakhir, kalau begitu ngapain selesai itulah sebabnya kalau ada orang matematika ketemu dengan yang bukan matematika ada suka kesel. Terpilih itu. Apa Anda kemudian orang matematika juga? Kalau istri saya matematika, makanya tidur mereka masih membahas itu. Nah, setelah Anda pinter ilmunya, Anda harus kreatif. Kreatif ini berkaitan dengan apa diferensiasi proses. Anak ini baru panas. Kalau Anda belajar di ruang begini, enggak. Anda harus pola bermain. Itu orang matematika paling gampang. Anda lagi malas ngajar kan gampang. Tapi itu soal kita. Karena selesai apalagi mau soalnya belum ada tesnya, misalnya jawaban Anda, gitu kan? Itu kan orang. Kalau nanti udah tahu mana
perbincangan begitu. Kreativitas penting. Ini berkaitan dengan proses tadi. Kalau nulis itu ada sudah paham. Soalnya pendataan yang dasar di materinya, di segala macam. Kemudian otomatis penting. Kenapa? Anak sekarang berkaitan dengan pertanyaan Ustaz tadi. Anak sekarang itu mudah tahu. Jadi kita kayak senang layar-layar, ada yang mulut, tarik. Kalau yang mulut terus dimakan kan? Kalau ada ini terus diblok untuk penyebab semua dulu gitu. Iya. Jadi otomatis penting. Karena kemarin aku tunjukkan oleh kepala sekolah CCTV-nya. Dia ngeram aja terus anaknya udah bulat di sana. Dia terus ada, bukan ada yang mungkin saya. Gimana Pak saya musuh kayak begini? Anakku, aku masih punya anak yang saya sekarang udah kelas 3 kelas 9. Waktu di kelas 2 itu ada materi tertentu dari kenapa? Bosan Pak masuk di sana Pak. Kalau kita masuk dia ke belakang orangnya, dia mah kita mau gimana pun dia mah ngelarin aja sendiri. Enggak peduli, penting. Ada dia perlu datang ke sini, ada lagi ngaji memang peduli. Ada duduk kan di sana, kalau dia sebelah sini, apa yang nanti mau kemana dia kan kita tanya. Ada yang ngantor kan cuma bilang aja. Kalau yang ngantor silakan tidur di tempat yang ngorok, gitu kan? Jadi bukan. Kalau ada anak tidur di kelas 1, tak boleh ada serem atau ada apapun. Kalau ada orang tidur di kondisi seperti ini, pasti ada masalah anak ya, bisa dia buat tidur, bisa dia. Dan harusnya itu orang ngomong, wah, tuh lari, atau bisa lari, bukannya kalau dia tak tahu, gantungan, masalah kan? Tapi hati anak sekarang bukan kayak zaman kita, Ustaz, mau dikasih apa aja, ya hati. Saya punya TK dan teman-teman itu, kita harus anak itu punya alergi apa. Ada anak-anak kalau makan coklat itu tunjukkan loh. Kalau kita dikasih makan rokok, ibu, itu hidup. Iya, anak saya itu lebih ya. Rentan dulu. Jadi hati-hati. Oh, hukuman fisik hati-hati. Tidak boleh. Otoriti, pengusaha kelas itu penting. Jadi kalau dia, Anda tidur di situ, dia akan gitu ya. Ingat, di kelas itu ada teori, ada inisiatif, ada visual, ada perlu dilayakan, ada perlu dia seperti itu. Oke. Kemudian empati, empati itu penting, ya. Tidak salahnya ada sekali-kali gitu. Saya bahwa ibadah dia bagi yang dapat anak itu senang. Siapa yang bisa berjaya ini dapat silver queen Pak. Setiap hari begitu. Hati sendirinya. Dia jangan silver queen juga lah bu. Pakai kanan apa anak itu pokoknya kalau itu bahagia itu senang pada intinya. Jadi harus ada itu. Jadi ada biasa begitu loh. Jadi empati ada itu. Kalau dia dapat 0 kadang-kadang itu bukan tahu kalau kita lihat. Kalau di berdoa itu ada bukan hanya 0 itu akan dia kasihkan, dikasih udah anak 0 itu bermalu tahu, udah dikasih lagi segala macam tanpa dia stres tahu. Jangan buat anak stres. Kita ini udah bisa jadi guru itu setelah 0 kita itu kalau itu buat mental tahu. Sekarang kita lebih nyaman pendidikannya kenapa? Pendidikannya mereka matematika. Dan kalau ada soal, Anda sudah punya kuncinya. Itu kalau kuncinya ada di itu kan. Jadi selama psikologi apa boleh selalu mendahului gitu. Jadi beda dengan mereka apa? Beda. Kita lahir duluan dengan mereka. Jadi empati itu penting. Buat gimana? Jadi kan empati itu hati-hati. Main ayam-ayam, kadang-kadang dia lunjak. Ada harus ini gimana? Ada harus segala. Kalau ada harus marah-marah, kalau saya ditahan-tahan. Saya pernah sendiri sama istrinya itu dalam satu kelas waktu. Ini baru bapak gimana? Saya bilang, ngapain kamu marah-marah di rumah? Di sekolah aku nggak bisa marah mas. Wah, saya bilang kok nggak bisa marah-marah di rumah. Sama saja. Marah-marah aja gitu. Cuma marah dalam aturan mainnya. Makanya kalau sekolah itu perlu ruangan yang bagus. Saya kan kalau sekolah kan pasti masuk di saya. Bilang nih, ruangan bagus itu kenapa? Biar masuk sana orang senang ini pas masuk
Kalau sekolah orang masuk dari jadi bonek tahu, maka harus menjadi bawah dari pimpinan. Salah satu tugas pimpinan itu harus bisa marah, gitu loh. Dan omongannya dipegang. Ini rapat bawah ini juga berubah lagi, nggak bisa. Kalau sudah buat aturan, itu laksanakan dulu, baru nanti tarik. Konsisten. Orang etika kalau misalnya jelek, nah itu bukan etika itu. Etika itu kalau sudah hasilnya itu 6, 6, nggak ada 6,5, ada 6,1, enggak 6. Power karismatik. Apa itu karismatik? Anda bangun cita diri Anda gitu ya, biar kelihatan kamunya enak gitu loh. Dan karismatik itu kalau zaman dulu tahun 2070-an itu jadi BDA, SPD itu dilihat isinya, dilihat cara jalannya, diukur tingginya, itu jadi guru ke sembarangan loh. Makanya di negara maju jangan boleh lama jadi guru itu anak-anak yang ranking paling minimal itu 20 besar kok. Gak boleh sembarangan ngelamar ke etika yang kita karena nggak diterima di tempat lain masuk etika bisa. Mereka gitu, jadi anak yang jadi guru itu benar-benar anak-anak yang bagus. Nah kalau kita apa? Karisma kita harus kita bangun, kamunya yang suka nyanyiin, ternyata ada seperti itu, nyanyiin pekerjaannya. Hari ya jangan kalau kasih nanti buka itu satu problem. Benar, ini kawan itu bakal lihat anak-anak udah gede udah dewasa. Saya punya guru dia teman saya dia di sosial karena saya sampai hati sama guru saya SMA saya nggak bisa buat PR saya sudah lari dari susu diri coba saya lihat terus udah malu loh ditanya mau mungkin orang nyaman gitu kalau orang luar mungkin namanya gimana sudah lihat dalam itu kalau datang nonton dari maghrib sampai subuh kan itu kalau kita lihat di dimainkan itu bernama di kulit dibuat gambar di atu-atu tidak mau sama kalau di Jawa Barat itu namanya aset senaria yang namanya bola betul kan? Sebenarnya itu kan orang yang nggak senang itu dasar orang deko orang boneka itu juga kita yang ketawa. Artinya apa? Itu benda mati. Kenapa? Karena hak senaria iman tersebut berhasil menghidupkan benda mati. Jadi kalau ada anak nggak doyan matematika, yang salah itu sampean ini. Karena matematika itu benda mati. Saya ditanya, waktu kita di sekolah dulu ada nggak yang tidak suka sama guru? Bukan karena gurunya, bukan karena apa, bukan karena apanya, bukan karena pasti karena gurunya, nggak enak ngajarnya. Gimana orang senang? Saya dulu di SD, namanya Pak Mansur Siregar, ngajar matematika. Kalau masuk, ada namanya pretest, dia masuk ke sana. Kalau nggak bisa, aku ditarik. Ada banyak coba. Iya. Jadi orang menjadi takut. Kalau kita yang senang matematika, senang-senang aja. Tapi itu tuh orang sudah punya guru tahu itu. Makanya dari sekarang itu, saya dari sekitar tahun 90-an itu matematika itu sudah menjadi mapel favorit. Udah enak anak-anak. Nanti cara memberikan itu yang bermantap gitu loh. Jadi kan kalau dia dapat mau kita buka misalnya ini kan kadang-kadang guru itu kan dibilang pintar sama muridnya kadang suka bilang begini iya jangan bapak juga ini materi memang sulit nah bilang mau sulit apalagi kita jangan nggak usah dan kita termasuk anak-anak kita hati-hati loh ada anak-anak anda juga hati-hati itu jangan suka begitu bahaya itu. Dulu anak ngompol, supaya nggak ngompol itu usahanya udelnya itu dikasih cakung. Katanya cakung bisa mengobati anak yang suka ngompol. Sebenarnya bukan tahu.
ada stres, makanya daripada tujuan itu ke kampung, makanya nakal dulu, bukan berhenti. Itu akan lebih bagus kalau ada anak ini ngompol, tanya itu pasti turunannya dengan ngompol, bisa dari bapaknya, bisa dari ibunya. Mendingan dia jujur sama dulu bapak juga suka ngompol, kasihan, anak gitu. Jadi sekali lagi, kalau Anda bukan termasuk di 5 besar rankingnya, jangan berharap anaknya 5 besar dipaksa-paksa. Udah punya istri yang 30, ente yang 20, bikin anak lagi 1. Kejar orang gitu ya. Jadi biasa-biasa aja. Karena sekarang itu kesuksesan itu bukan ditentukan oleh IQ kepintaran itu menyumbang itu umur 42. Yang pertama itu apa? Integritas, kejujuran. Itu yang penting. Integritas, kerja keras, kerja cerdas. Dan yang paling pokok itu pengertiannya. Artinya itu masuk ke dalamnya. Nah, ingat bahwa guru itu untuk jadi guru itu bukan karena mau Anda, itu takdir dari Allah. Banyak orang pintar di sana ini jadi guru gak bisa tahu. Tapi Allah kok percaya sama kita ini sebenarnya pintar-pintar amat kok. Memang itu dulu kan kita terus. Coba siapa yang lagi terus saya ingin nanya pas dia juga belum. Nggak ada. Kita juga 3 kan masih penting. Ada anak 30, sekarang lama ini lagi benar. Tapi dia itu enggak. Kalau dia udah ini, dan ini juga saya pernah ngikutin guru pada saat di pulang kampung, saya anak kelingkungannya. Gara-gara kenapa? Kantongnya itu loh, mulutnya itu nggak nyaman. Kemudian, wah pokoknya bahasanya nggak nyaman. Jadi dia kenapa nih guru seperti ini ya? Akhirnya kita ikuti lingkungannya, ke kampungnya. Nah, guru yang berasal dari murid yang tadinya memang goblok. Kenapa? Karena otaknya ini kayak wadah. Pas yang di sekolah dia sudah banyak dikatakan goblok, pasti jadi guru itu goblok itu keluar. Ya. Makanya kan ada istilah teko itu tergantung dalamnya. Kalau isinya susu keluar susu, isinya kopi keluar kopi. Kan dalamnya goblok keluar goblok. Betul. Itu benar-benar ambil. Kalau guru dari murid yang pintar, paling kesabaran orang. Saya goblok-goblokin orang. Makanya ya kita udah senyum kalau lihat guru ini kan. Dari anak kita, saya memang pernah jadi guru, itu tidak lama 15 tahun. Sekarang 17 tahun mulai. Berarti kan whatever you want people to do for you, do the same thing for them. Jadi kalau Anda ingin anak itu menghormati Anda, menghormati mereka. Jangan harus orang itu sudah tua, ini misalnya itu Rasulullah sama anak kecil aja bisa ini Rasulullah karena bukan sombongnya umumnya. Ini bahaya terbesar di abad ini bukan turbulensi tapi bahaya bagi organisasi. Ada kalanya menjadi sekolah dengan menggunakan logika masa lampau. Is danger if you still act with your yesterday logic. Zaman saya nggak laku, zaman kita. Zaman dulu tahun 80-an saya rupiah simpen di katanya nih aku juga nggak tahu karena saya belum bayar juga. Disimpan kopiahnya di meja begitu, murid begini dan beda. Itu zaman dulu, saking busuknya. Kalau sekarang simpan begitu, bisa-bisa dimasukin itu busuk atau apa di sana. Dibuat mainan kan? Beda. Anak sekarang kalau dulu kalau udah ikut anak sekarang kenapa begitu ya? Harus dijelasin. Kalau aku sudah, makanya saya
baru merasa gitu. Pasti ada kalau gitu, kenapa harus diambil ya? Kenapa? Justru karena dan saya merasa karena dulu sama ibu itu gitu. Jadi kalau ada apapun ini pemain saya akan lakukan kalau tidak ada penjelasan. Dan saya pernah itu, saya itu begitu. Jadi itu saya itu banyak protes, banyak tanya gitu. Jadi suka begitu. Kemudian nih, saya punya teman sama teman kuliah saya di S2, tapi dia orang Filipina. Dia bilang apa? Me as your teacher, katanya. Saya sebagai guru Anda, is better to hate me, katanya ya. Ada yang lebih baik muridnya membenci saya karena saya mendisiplinkan Anda daripada Anda senang sama saya, tapi saya membiarkan Anda melakukan yang salah. Itu dia termasuk di Filipina ini termasuk guru besar. Gak apa-apa lah, murid benci sama kita, tapi kita mendisiplinkan dia, mengajarkan yang benar daripada dia senang sama kita. Dia pikiran ada, saya masuk satu sekolah, muridnya bilang begini, Bu, sekarang kita harus belajar ya, kita ini kan ikut. Ada yang begitu, dan kita ada tahu, masih hidup orang itu juga ada tahu saya. Saya kan masuk ke sekolah itu, Masya Allah Tuhan, kalau begini, enggak lah gitu loh. Kita benar dekat sama anak, tapi kita bisa ngatur gitu loh. Ada kalanya mundur, ada kalanya narik. Nah, sekarang hati-hati kalau dia ngelakuin sesuatu, Anda jangan terima itu. Kadang-kadang anak bisa ngadu domba aja loh. Jadi Anda harus tabayun dulu, benar nggak nih seperti itu. Nah, sekarang beda karena pengaruh daripada sinetron. Gitu. Karena yang ditunjukkan di sinetron itu adalah antagonisnya. Nanti yang protagonisnya nanti terakhir, tetapi dia nontonnya antagonis doang. Jadi yang jeleknya aja itu gitu. Kemudian ini penting referensi kesenian itu. Walaupun ente sudah umur kita tuh, kalau ngaca itu kita masih muda gitu. Artinya jangan pernah ngomong, saya sudah tua. Kalau tua pasti penyakitan, pasti ego, pasti kolesterol. Udah, mana aja, nggak usah banyak dulu. Jadi penyakit Anda itu karena dari mulut Anda ngomong, iya kan dulu tapi bukan di negara kita yang kemudian. Pas datang, besoknya anak saya nenek gitu. Masa ini orang nggak ada bahagianya sungguh. Tapi bukan ibu kita itu guru di kemudian. Ada, kalau guru kita ada. Saya tahu kenapa ada di lingkungan begitu. Enggak, sebelum jangan dideketin kayak begitu. Disumpahin biar seperti mana di tarik di sore. Nah, Anda kenal itu siapa? Instan. Albert Einstein. Itu orang yang sama gurunya dibilang kamu udah gede nggak bakal jadi apa-apa. Itu guru SD itu begitu. Tapi dia jadi orang hebat. Apa dia bilang? The supreme act of the teacher, tugas utama dari seorang guru itu adalah mengembangkan kreativitas dan pengetahuan anak itu dengan cara yang joy, dengan cara yang anak itu nyaman tahu, bukan stres. Jadi anak sudah nyaman, sudah dekat baru soalnya yang udah naik begitu. Ini udah anak habis olahraga, udah tahu kasih soal matematika penerapan. Nah, mana dia belum sarapan? Lemas yang ada disumpahin yang kayak dasar dulu, kata orang lagi biasa lagi panas. Kadang-kadang kita tuh guru itu kan bisa dilihat. Kalau guru anak kalian sih agak ya, karena kita itu beda. Kalau anak bule itu dia enak, kelihatan. Kalau dia nggak suka dia langsung bilang, I don't like you, langsung dia keluar. Karena kita kan enggak. Lama dia ini main ya, apa? Udah keluar ya. Jadi kalau anak-anak beda TK, itu apa biarnya kita SD kelas 1 kalau dia sakit dia bilang begini, mama ada udah 3 hari gitu, udah bikin sekolah, udah taman terus panas, dia bikin sekolah, nah itu berarti sekolah-sekolahnya itu bagus. Tapi kadang-kadang, aduh mama kayaknya ada panas lagi nih, itu pasti ada yang berubah di sekolah.
Kita nyaman. Termasuk juga di sini. Kalau anak betah di sekolah, berarti sekolah ini nyaman. Tapi kalau anak ini cepat lari, ada masalah. Cari siapa pun yang bikin anak panas kalau ada di sana. Nggak panas gimana? Termasuk teman-teman kita di ruang guru. Dan kalau menurut hukum itu ada berapa? Ada guru haram, ada guru sunnah, ada guru dua, ada guru wajib. Kalau guru haram apa? Kalau dia datang itu panas dingin kita dibuatnya. Pas dia itu pakai dari panitia, itu dibayar juga tahu. Iya, pakai dari mobil, pantesan dokter. Dari mobil lagi, bawa ini itu aja. Ustaz buat RPP paling juga dari internet. Jadi kalau dia datang semua orang pada sini dibuatnya itu termasuk guru haram. Kalau di iklan itu paling sering di iklan biasa kali zaman dulu. Zaman dulu itu orang balai itu sering kesal itu. Iklan ketika dia datang, iklan IPS dia lagi, iklan keuangan dia lagi. Kalau sekolah mengatur sekolahnya, Pak, apakah ada guru lain lagi di sana? Apakah ada sekolahnya Pak? Alhamdulillah Pak, seminggu kami aman dari gangguannya. Jadi itu bukan supaya pintar, karena diganggu orang tahu, cuma menghindari. Oh, kalau sekolah yang terlalu lagi Pak, ada nggak di laporan ini juga pelan-pelan lagi? Jadi kalau ada sering di kemana-mana itu ada Anda jadi senang kita orang sebel ya Anda sering jauh-jauh dari dia.